Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sidang di Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai warga masyarakat mengamati, juga melihat, menonton perkembangan yang ada di Mahkamah. Kemarin pihak MK menghadirkan 4 saksi dari menteri-menterinya Pak Jokowi. Di antaranya ada Sri Mulyani, ada Menteri Sosial, ada Menko Kesra, hadir di sana untuk memberikan kesaksian terkait bantuan sosial. Karena bansos ini paling tidak punya dampak yang cukup besar terkait elektabilitas elektoral dari pasangan calon presiden, terutama 02. Karena kalau kita lihat beberapa saksi mata juga melihat ada pembagian sembako, teman. Ada yang mengatakan ini dari Pak Jokowi, sembako dari Pak Jokowi, maka pilihlah calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal sembako itu pada dasarnya kan dari APBN. APBN itu bersumber dari rakyat. Semua rakyat ini membayar pajak terkumpul di APBN, dan rakyat itu memilih di antara 3 paslon. Ada memilih Ganjar, Anies maupun Prabowo Subianto. Nah, kalau bansos itu dibagikan dengan diatasnamakan calon tertentu, ini yang menjadi masalah, teman. Karena bagaimana juga bansos itu diperoleh dari seluruh rakyat Indonesia yang membayar pajak. Nah, teman, berikut ini ada satu video yang juga cukup menarik ketika saksi membongkar terkait cara kerja KPU yang ini meloloskan paslon 02 melaju di Pilpres 2024. Nah, teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. KPU memberikan keterangan palsu pada berita acara penerimaan pendaftaran tanggal 27 Oktober tahun 2023. Berita acara penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon ini contohnya. Jadi ketiga bakal pasangan calon itu dibuat tanggal 27, tidak sesuai kejadian. Nah, ini salah satu contoh. Ini berita acara penerimaan pendaftaran Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang kita tahu secara umum pendaftarannya pada tanggal 25 Oktober. Tapi berita acara atau dokumen negara ini dibuat dengan tertulis pada hari ini Jumat tanggal 27 bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jakarta. Di putusan MK nomor 90 itu diselundupkan pada lampiran berita acara verifikasi dokumen yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2023. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, saksi yang membongkar cara kerja KPU yang ini tentu akan menjadi catatan tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hasil Pilpres 2024. Karena kalau kita melihat ketua KPU juga pernah disanksi melanggar kode etik, teman, beberapa kali. Nah, mestinya, teman, ketika melanggar sekali harusnya diberhentikan dari ketua KPU. Tetapi nyatanya sampai hari ini juga tidak diberhentikan walaupun melanggar kode etik. Nah, menurut saya sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang menjunjung tinggi norma, mestinya ketua KPU itu mundur dari jabatannya sebagai ketua KPU kalau sudah melanggar beberapa kali kode etik yang ada di KPU. Seharusnya dia itu mundur dari jabatannya karena sudah melanggar kode etika, tidak punya etika, tidak beretika, mestinya mundur. Nah, teman-teman, ini juga ada video yang juga cukup menarik dari pihak 01, teman, mengenai para menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, teman, untuk lebih jelasnya kita tonton video yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Ya, semangat ya. Ya, ini di kesempatan terakhir hari persidangan hari ini ada beberapa hal yang perlu kuasa hukum Anies Muhaimin sampaikan berkenaan dengan hasil atau catatan terhadap pemeriksaan keterangan para menteri dan DKPP. Sebelum ke Bang Refli dan Bang Yani serta rekan-rekan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan highlightnya. Pertama, ketika
keterangan menteri itu tadi, dari panjang lebarnya keterangan menteri ada satu hal yang menarik untuk digarisbawahi, bahwa Menteri Sosial ya menyerahkan bantuan itu tidak ada yang dalam bentuk natura, tidak ada yang dalam bentuk barang beras, itu tidak dikeluarkan oleh Menteri Sosial. Itu kemudian satu. Yang kedua, memang pemberian bantuan itu kick off-nya bisa di mulai awal bulan Januari, di bulan Januari. Karena pertimbangan dari Mensos adalah karena kebutuhan yang mendasar dari para penerima bantuan. Nah, tapi yang menjadi catatan oleh pasangan Anies Muhaimin ini adalah adanya ketimpangan ketika pencairan selain dalam bentuk cash tunai, cash transfer ya, pencairan dalam bentuk natura. Itu ada data yang kami peroleh yang sudah kami ajukan di persidangan di bulan Januari 2024 jumlahnya 12,5 T Januari. Sementara kita bandingkan di 2023 di bulan yang sama hanya 3,8 T. Kemudian mundur di 2022 3,5 T. Ada kepentingan apa yang itu hari ini tidak dijawab oleh pembantu presiden. Nah, kemudian yang ketiga, satu hal penting ketika tadi ditanya Pak Profesor Muhajir, ketika presiden turun ke daerah-daerah, justru jawabannya adalah semacam bentuk bantahan. Apakah mungkin presiden hanya turun di 100 titik tapi kemudian berpengaruh kepada elektoralnya sang putra, tapi kemudian itu diminta di stop oleh majelis? Ini menunjukkan bahwa ada intervensi, ada kepentingan elektoral dari terjunnya langsung presiden ke titik-titik tertentu yang katanya untuk membantu orang miskin, tapi titik-titik yang dituju adalah bukan kantong-kantong warga negara miskin, warga masyarakat yang miskin. Terakhir, yang highlight yang terakhir berkenaan dengan hadirnya DKPP. Tadi meskipun DKPP tidak mau terbuka, tapi satu frase yang disampaikan atau satu kalimat yang disampaikan oleh DKPP bahwa pelanggaran hukum adalah pelanggaran etik, di mana DKPP sudah menyatakan KPU melanggar etik dalam proses penerimaan berkas Prabowo Gibran dan penetapannya sebagai pasangan calon. Ini kata kunci yang menurut kami luar biasa, mendukung dan menguatkan bukti yang kami dalil yang kami ajukan berkenaan dengan permohonan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Itu beberapa hal. Kemudian selanjutnya diperdalam oleh Bang Ahmad Yani dulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya, sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas, bersemangat betul kami ini, ya kan? Dan tidak nampak kan tanda-tanda kelemasan seperti itu, sebagaimana tadi dikemukakan seperti itu. Enggak sih ya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini, ada hal-hal yang menurut saya kunci, pokok persoalan, inti dari gugatan yang kami ajukan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli maupun argumentasi kami dalam posita, ya kan, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba, ya kan, diperdalam oleh Yang Mulia. Saya kira 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam, dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali, pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis itu menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan, tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu, tidak menjawab pokok persoalannya sesungguhnya, dan tidak juga sesungguhnya membantah dalil-dalil kami seperti itu.
Contoh, tadi sudah dikemukakan menyangkut masalah bansos. Itu masalah bansos ini. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah, ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi kita bahwa tidak ada korelasinya dengan argumen sebelumnya yang disebut El Nino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada El Nino, tapi memitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak El Nino dan memitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya, apakah yang dilakukan, ya kan, dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan TOSI, ya, tugas dan fungsi sebagaimana dikemukakan. Ditanya oleh Pak Arief, saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Itu sahabat Enjoy Channel tanggapan dari pihak 01 mengenai kehadiran 4 menteri di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan saya melihatnya begini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah ini luar biasa juga ya. Jadi tepat pada sasaran, namun pihak menteri tersebut tidak menjawab sesuai apa yang menjadi pertanyaan dari pihak Mahkamah. Dan menteri-menteri itu menjawab standar aja. Karena bagaimanapun juga menteri ini kan pembantu presiden. Bagaimanapun juga harus membela presiden dong ketika ditanya di Mahkamah Konstitusi. Dan itu saya pikir sangat wajar. Kecuali menteri tersebut sudah keluar dari kabinet Jokowi, baru dia akan mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Ketika Pak Mahfud sudah keluar dari kabinet Jokowi, maka dia dengan lugas, dengan enteng, tanpa beban menyampaikan apa adanya terkait pemerintah yang sekarang. Seperti Pak Mahfud mengkritik menanam singkong tumbuh jagung. Ini adalah kritikan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, dan itu real, teman. Artinya apa? Ketika menteri itu dihadirkan di MK, tentu saja dia harus membawa misi dari Presiden Jokowi, karena dia sebagai pembantu harus menyampaikan itu. Namun di sisi lain, ketika pertanyaan itu mengarah kepada pelanggaran pemilu, pelanggaran bansos, baru dia menyampaikan kalimat atau keterangan yang standar, yang tentu saja tidak menjatuhkan Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu semua nanti akan tergantung dari keputusan Mahkamah, apa yang akan diputuskan secara adil. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.